Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Tengaran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, peserta Kombel di Data Kompak. Dalam hal ini nanti saya akan menyampaikan bukti karya dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama, sebelum nanti kita sampaikan, di sini saya ingin menyampaikan apa itu animasi video pembelajaran untuk media pembelajaran. Jadi di sini judul saya berbagi praktek baik guru PJOK, kemudian media pembelajaran aktivitas fisik untuk pencegahan penyakit dengan website online renderforest.com. Nah, nanti Bapak Ibu guru semua akan saya ajak ke website Renderforest. Bisa diakses menggunakan HP, bisa diakses menggunakan laptop. Nanti yang master laptop bisa dibuka laptopnya. Langsung mawon nggih. Yang pertama, latar belakang kegiatan di sini yaitu untuk guru PJOK didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajaran pendidikan jasmani dengan menerapkan penggunaan video animasi. Nantinya peserta didik lebih tertarik untuk mempelajari materi PJOK yang disampaikan oleh guru. Kemudian media yang digunakan ini untuk membuat animasi. Jadi ini adalah website renderforest.com dengan sistem online. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengaksesnya dengan online. Kemudian banyak template yang bisa digunakan, ya, bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk membuat video animasi tersebut, mulai dari template yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK dan juga pembelajaran yang lainnya. Kemudian selanjutnya, selain membuat video animasi, di website tersebut juga bisa digunakan untuk membuat konten lain seperti konten media sosial, kemudian konten presentasi pembelajaran, serta juga bisa digunakan untuk mengedit video yang menarik dan komunikatif. Nah, kemudian dari video yang sudah saya buat, tujuannya yang pertama, membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dengan video animasi. Kalau kita melihat peserta didik, animasi itu biasanya anak-anak lebih suka untuk melihatnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak monoton dengan menampilkan animasi pada pembelajaran PJOK. Kemudian pengenalan permainan edukatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. Yang kelima, memperkaya materi pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang keenam, mengatasi keterbatasan sumber daya dan media alternatif dalam pembelajaran. Nah, setelah ini nanti kita bisa membuka bersama-sama untuk aplikasi renderforest.com. Nah, ini untuk daftar isi video yang sudah saya buat. Sebenarnya saya sudah membuat video pembelajarannya, Bapak Ibu. Nanti jenengan bisa melihat apa yang sudah saya buat. Dalam video tersebut ada beberapa konten. Yang pertama, perkenalan dengan animasi. Yang kedua, pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis aktivitas fisik. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Dan yang kelima adalah manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ini untuk tampilan dalam websitenya. Kemudian untuk video yang saya buat kurang lebih seperti ini. Monggo bisa dilihat bersama-sama. Sudah bisakah terlihat? Ye.
Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk media hasil dari pembuatan media animasi ini yang buat saya sendiri dengan template yang sudah ada di dalam website renderforest.com itu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu guru semua bisa membuat atau menciptakan sebuah media pembelajaran untuk anak-anak dengan memanfaatkan website tersebut supaya materi yang disampaikan lebih komunikatif dan menarik bagi peserta didik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke website dari renderforest.com. Kemudian nanti di situ akan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, yang pertama di sini ada menu home Renderforest ini. Ini kita menggunakan akun free, jadi terbatas untuk pemakaian template-nya. Kemudian kalau kita menggunakan akun yang premium, nanti kita harus membayar untuk berlangganan. Di sini ada banyak sekali template. Kita bisa istilahnya membuat beberapa kegiatan di sini, menu. Yang pertama ada video, kita bisa membuat website, kita bisa membuat logo, kita bisa membuat desain kaos atau mockup dan juga desain. Kemudian juga ada AI tools yang sekarang lagi viral, yaitu artificial intelligence untuk menggambarkan suatu objek. Kemudian di sini template-nya banyak sekali. Ya, template-nya banyak sekali. Di sini kemarin saya menggunakan animation, ya, animation. Kemudian di sini explainer animation. Nah, di sini saya menggunakan explainer video toolkit ini. Jadi ada sekitar 1.500 scene atau 1.500 layar yang bisa digunakan untuk istilahnya kita menyampaikan materi tersebut. Misalkan kalau kemarin saya menggunakan PJOK, kita mengambil scene-scene yang sudah ada di sini, di mana itu yang menggambarkan tentang kegiatan aktivitas di PJOK. Misalkan ini tadi yang saya buat, ada yang angkat beban, ada yang berolahraga, ada yang bersepeda. Misalkan lagi ingin yang berkaitan dengan materi pelajaran, misalkan ini kinetik tipografi, misalkan ada membuat teks, misalkan bahasa Indonesia, bisa juga seperti itu. Kemudian ada juga tentang misalkan di IPA itu health care, sport and lifestyle, misalkan ya, kita menjelaskan tentang biologi. Kita bisa memanfaatkan template-template yang ada ini supaya anak-anak lebih gampang mengenal dan lebih gampang mengingat-ingat apa yang dimaksud dengan materi yang disampaikan. Misalkan tadi ada gambar jantung, kita ngambil gambar jantung, kemudian kita tinggal menambahkan ke video. Nah, di sini ada animasinya 3D. Nah, di sini ada tinggal kita mengetik apa, misalkan teksnya apa, misalkan kesehatan jantung
dan paru. Nah, ya, tinggal ini kita sesuaikan teksnya. Jadi kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita play, nanti akan keluar. Untuk saat ini masih di render itu istilahnya untuk menciptakan video tersebut. Nah, kita juga bisa menambahkan, di sini ada 4 menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama audio, tadi sudah saya tambahkan audio supaya lebih. Nah, ini misalkan kita menambahkan audio, kita cari dari mana, misalkan kita ambilkan dari sini saja, rock, kita tinggal menarik kemudian tambahkan di sini, klik. Nah, ini misalkan kalau kita ingin melihat dulu, bisa menambahkan audio seperti itu. Nah, ini tinggal kita menambahkan saja, tinggal tambah add to timeline, sudah ada keluar di sini. Nah, nanti ketika ini di play, ini tinggal kita play, sudah akan keluar obat jantung dan paru-paru. Nah, sebenarnya penggunaan render forest ini hampir sama dengan pemanfaatan CapCut ataupun media pengedit video yang lainnya. Jadi bisa yang sering-sering istilahnya mengedit video atau membuat video kemudian diupload di sosial media, itu bisa digunakan di sini. Intinya itu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini saya menyampaikan untuk pemanfaatan media animasi untuk bisa dipakai dalam pembelajaran, tidak hanya pembelajaran PJOK, tapi pembelajaran yang lainnya. Seperti itu. Monggo, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi. Pak Najo mungkin? Monggo. Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Nggih. 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 Oh, nggih. Jadi supaya nanti pembelajarannya semakin bervariatif, inovatif, sehingga bisa menarik siswa yang selama ini kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan ini tugas terakhir Pak Afif. Alhamdulillah, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ilmunya bisa dibagikan kepada kami semua 2 kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan menerapkan dalam pembelajaran masing-masing. Kan Pak Afif? Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, jadi nanti kita bisa mempraktekkan langsung dengan menggunakan HP saja bisa. Monggo yang HP-nya tidak istilahnya tidak dipakai, bisa digunakan untuk membuka website renderforest.com. Monggo silahkan dibuka dulu, tidak apa-apa. Tidak lama-lama, kita membuat satu intro saja, perkenalan renderforest.com. Ya, di Google. Ya, start free now. Ya, oke. Video, ya monggo lah, di situ ada video, ada presentasi, kemudian ada, nah sudah keluar, kemudian ini agree, start free now, kemudian di sini ada video, website, logo, mockup, grafik. Nah kita buat yang video, .com. Ya ini diklik ini. Outstanding Forest. Start final. Start final. Render forest bukan random. Ya, bisa dibuat video. Itu kita
tidak mendownload aplikasinya, jadi tidak memberatkan HP kita. Lebih berbeda nggih. Ya. Nih, Enak-enak ngono kae. enak pakai PC nggih. Ya. Nah, Video. Ya, nggih. kapan-kapan berulang-ulang. Ya. Nggih. Nggih, animation video. Lah di situ nanti akan ada apa namanya? Ukuran layarnya. Bisa dipilih ukuran layar yang 16:9. Nggih. Jadi bisa untuk Nah, kemudian di bawahnya juga, misalkan kita ingin membuat presentasi, Bapak Ibu guru juga bisa. Misalkan kita selesaikan dulu yang video mawon, video dulu perkenalan. Jenengan juga bisa menambahkan foto dan gambar jenengan semua untuk kegiatan, untuk di-upload di dalam itu. Misalkan jenengan ingin mencari gambar peta dunia untuk pelajaran IPS misalkan. Nah, di sini juga akan keluar gambarnya. Misalkan Bu Ratmi ingin menjelaskan benua-benua. Sekarang sudah tidak zamannya kita menggunakan peta lagi, misalkan seperti itu. Kita bisa memanfaatkan ini. Misalkan di sini kita gunakan foto seperti ini. Nah, kita gambar ini, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, di sini misalkan ini kita tulis peta. Nah, sebentar, teks. Nah, dan peta dunia. Kan. Nah, ini secara gambaran secara sederhana, nggih. Jadinya loh, kok saiki gambarnya seperti ini, akan seperti itu. Akan ini kita tarik ini ke sini, kemudian kita play. Nah, tunggu dulu baru rendering. Setelah selesai nanti bisa kita manfaatkan. Oke, misalkan kita mau menambahkan lagi, misalkan Asia. Nah, di manakah yang termasuk Asia? Ini Bu, kelihatan betul? Ya, ini benua Asia. Kita tambahkan. Nah, di sini kita tulis benua Asia. Nah, oke, ya, peta dunia misalkan. Terus setelah itu kita juga bisa menambahkan benua Asia, misalkan seperti itu. Oke. Nah, terus Bapak Ibu di sini juga ada menambahkan transisi, ya. Transisi itu perpindahan antar slide. Kalau dalam PowerPoint itu disebut dengan animasinya. Nah, kita bisa menambahkan transisinya di sini. Nah, ini ada 4 macam transisi. Yang pertama ada transisi web shape, kemudian liquid transition, ada 3D transition, no transition. Nah, kita misalkan ambil liquid ini, tinggal kita masukkan saja, nanti sudah otomatis berubah ke sini. Coba nggih, kita play. Dari sini, apakah sudah berubah untuk transisinya? Belum. Kita tunggu dulu.
Bentar, baru proses rendering. Oh, belum nggih. Oke. Oke. Oh, di sini ketika sudah diterapkan, nggih, nanti transisi ini akan terlihat setelah di-download. Ngoten nggih? Oh. Oke, ini di sini belum ada musiknya. Bisa ditambah dengan menambahkan musiknya. Sampai sini dengan bisa next power, tidak harus pakai AI. Ini dengan matikan next. Oke, kita Pak, ini baru pencarian. Dan video AI ini dengan tadi memang sengaja pakai AI. Nah, animation ini Pak, nah ini start with AI kan, nah berarti harus pakai yang tidak tanpa AI, misalkan yang ini. Oh ini. Oke, jadi tinggal nanti dengan memilih. Nah ini kan ada dua opsi, pakai AI atau pakai isi ya ini. Tinggal milih isinya yang mana. Ini gua buat tampilan desktop. Ini yang pakai HP biasa, dan ini dengan yang mana. Bisa. Ini nanti dengan login. Jadi terus di sini ditulis misalkan mata pelajaran ini. Ya, keluar kalian. Ya. Nah, nanti nih misalkan dengan mau menambahkan suara sendiri juga bisa dengan insert agree. Sudah. Ingat itu. Ya, yang kalau yang berbayar Pak. Tapi cari video yang nggak berbayar. Ya, ini kan menambahkan audio, terus dengan bisa menambahkan upload sendiri. Ini kan bisa upload, misalkan dengan sudah merekam dulu sebelumnya, atau langsung merekam suara di situ juga bisa. Ya, video boleh. Video boleh, Terus cari yang 3D explainer nih. Enggak apa-apa Pak, pakai Google Engineering aja. Kalau pakai yang guru pembelajar juga enggak apa-apa. Guru belajar ID ini. Kalau minta login pakai yang belajar ID enggak apa-apa nggih. Wong itu juga tidak berpengaruh ke. Kalau Canva ini sebenarnya hampir mirip dengan Canva. Cuma bedanya kalau Canva itu lebih banyak ke video, dan kita bisa mengaksesnya gratis karena ada akun belajar ID. Kalau ini kita tidak bisa, tapi kita bisa membuat animasi video. Tahunnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nanti tinggal nunggu penerapannya dari Bapak Ibu guru semua, supaya nanti bisa lebih menarik lagi ke peserta didik untuk istilahnya dipakai untuk pembelajaran. Misalkan lagi Bu Narmi ingin membuat tentang
tubuh manusia ngoten nggih, misalkan nggih. Misalkan tubuh manusia keseluruhan. Nah ini. Oh iya, nggih, siap. Bentar nggih. Ya, misalkan buat video, kemudian tadi animasi, explainer animation nggih. Nah, sebenarnya banyak sekali di sini. Ada karakter Toolkit. Ini pakai bahasa Inggris, jadi kita harus sedikit-sedikit belajar untuk meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris katanya. Nggih. Karena ini memang misalkan nggih wait now, kita loading dulu, kita pilih yang ada di scenes. Misalkan kita mencari skeleton, kerangka nggih. Ada atau tidak? Coba kita lihat. Oh, tidak ada. Jadi bukan yang ini, pakai yang tadi. Nah, tuh gitu. Nggih Bu, terima kasih Bu waktunya. Nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Misalkan kita menulis rangka ngoten nggih. Rangka. Coba yang di 3D animation. Tidak ada. Ini semuanya kerangka misalkan nggih. Mana tadi kerangkanya? Oh tidak ada. Di sini itu nih Bapak Ibu. Jadi pada apa namanya pertemuan kali ini, intinya saya ingin menyampaikan bahwa ada aplikasi yang namanya Render Forest yang bisa digunakan sebagai media pembuat animasi dan bisa diterapkan untuk pembelajaran di kelas. Nonton? Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Setelah ini Bapak Ibu dulu bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Ya, jalani dulu. Tepuk jempol. Oke. Ya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.